Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengisi sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah di pagi hari ini kita dapat membuka kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 7 Allah berfirman. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dari ayat ini Allah mengingatkan bahwa seluruh apa yang ada di langit berupa matahari, bintang, bulan, semuanya bertasbih. Bintang berkelip di malam hari, bulan menerangi di malam hari, matahari menyinari di siang hari. Semuanya bertasbih mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiada lain Allah menciptakan seluruh isi langit dan seluruh isi bumi untuk kebutuhan umat manusia hidup di alam dunia ini dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dari firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ini, marilah kita renungkan. Kita sebagai hamba Allah berupa makhluk ciptaan Allah, apakah kita di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari ini kita mengingat kebesaran Allah dan kekuasaan Allah serta menjalankan perintah-perintah Allah. Kalaulah kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, kita lengah dan lalai untuk mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menderita kerugian, di mana kerugian itu akan kita derita selama-lamanya tatkala ajal kita habis hidup dari alam dunia ini.
fa idza zaa azaluhum la yastahiruna sya'atan wa la yastaqzimun. Kata Allah, jika seandainya ajal makhluk ciptaan Allah berupa manusia ini habis untuk hidup di alam dunia ini, maka kita tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat, tetapi kita akan menghadapi kematian yang mana ketika kita sudah habis jatah umur kita hidup di alam dunia ini menghadapi kematian, maka tidak berhenti pada kematian, tetapi kita akan menghadapi hisab di yaumil akhir, di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban kita selama hidup di alam dunia ini. Apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Dari firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ini, marilah kita jadikan untuk dapat selalu bertasbih mengingat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, sehingga tidak ada ruang yang kosong untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang kedua, Allah berfirman kembali, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini nampak jelas bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kerajaan kekuasaan yang ada di langit, kerajaan kekuasaan yang ada di bumi ini, Allah lah yang menghidupkan dan Allah pula lah yang mematikan. Dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalaulah kita ingat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ini dihubungkan dengan kejadian pada saat sekarang ini, di mana di negeri tempat kita tinggal ini wabah virus corona yang masih belum berakhir di tengah-tengah kita. Kita harus sadar, menyadari betul akan kekuasaan Allah yang telah menghidupkan makhluk ciptaannya berupa virus yang sangat kecil yang tidak kelihatan oleh mata lahiriah kita, tetapi sudah menggoncangkan dunia ini, bahkan di negeri ini. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi wabah ini dengan berbagai macam cara dan jalan, dan menggelontorkan dana yang sudah triliunan rupiah agar wabah ini dapat segera berakhir. Kalaulah kita ingat dalam firman Allah surat Al-Hadid ini, bahwa Allah telah menghidupkan apa yang Allah kehendaki, dan Allah akan mematikan kembali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi secanggih apapun kemampuan umat manusia, kalau kita lengah, kalau kita tidak sadar atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menderita kerugian. Dari kerugian itu, akibatnya akan menyengsarakan kepada diri kita sendiri, karena kita sudah lengah, sudah tidak lagi mengingat kepada kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Tidak kita melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya, tetapi kita banyak memikirkan kepentingan kehidupan di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, sehingga melalaikan apa yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahwa kita hidup di dalam alam dunia ini diperintahkan hanyalah satu, mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tunduk dan patuh kepada perintahnya, dan kita harus mampu meninggalkan segala macam bentuk apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini banyak melalaikan perintah-perintah Allah, banyak melalaikan apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Kalaulah kita lalai meninggalkan segala macam bentuk yang diperintahkan oleh Allah, misalnya kita melalaikan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, kita lalai bagi orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang kaya, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, sehingga tidak memikirkan bagaimana jeritan fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang kaya. Maka tidak mustahil Allah akan menurunkan azab yang lebih besar lagi kalau umat manusia, penduduk negeri ini, banyak melalaikan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia yang masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini untuk dapat selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sampai detik saat sekarang ini, dan menjalankan segala macam perintah-perintahnya dan meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya. Harus ingat bahwa kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, tidak ada kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya dengan izin Allah kita mempunyai kekuatan. Hanya dengan izin Allah kita mendapatkan kekuasaan yang hanya sesaat, yang hanya sebentar ini. Marilah kita pergunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita pada pagi hari ini. Semoga saudara-saudara, sahabat-sahabat, sebelum melaksanakan aktivitas kegiatan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.